Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati Sadia, NIM F1E1211070 dari ruang 1. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester UTS Statistika Dasar, di mana untuk UTS ini kami diminta untuk membuat proyek mengolah data, yaitu kami disuruh untuk membuat grafik grafik di RStudio, membuat tabel distribusi frekuensi, menghitung ukuran penyimpangan data, menghitung ukuran pemusatan data. Baik, yang pertama, data yang saya ambil ini adalah data sekunder. Kenapa data sekunder? Karena saya mengambilnya dari BPS. Dan data yang saya ambil ini adalah tentang luas tanaman perkebunan kelapa menurut provinsi 1000 hektar. Data ini adalah data tahun 2021. Tipe datanya adalah kuantitatif. Kemudian penyajian datanya. Ini adalah grafik batangnya. Akan saya share grafik batang yang saya buat melalui RStudio. Baik, pertama, untuk membuat grafik batang di RStudio, kita buka dulu file, kemudian new file, dan RNotebook. Karena saya sudah membuatnya di seperti ini, jangan lupa di-save. Saya save dengan nama UTS membuat grafik batang. Baik, yang pertama itu kita tulis list.files. Kita runkan. Nanti data yang ada di file kerja saya ini adalah ini data-datanya. Kemudian setelah kita tahu data-data apa saja yang ada di file kerja saya akan mengambil dataku.txt karena saya simpannya di dataku.txt dan seperti ini. Seperti ini. Kemudian library ggplot ini untuk supaya tampilannya seperti ini. Kemudian untuk mengubah nama yang sumbu X dan sumbu Y, kita ubah menjadi X itu provinsi, Y itu luas tanaman perkebunan. Kita runkan menjadi seperti ini. Di bawah provinsi, samping ini luas tanaman. Kemudian untuk membuat supaya berwarna, kan ini hitam putih, supaya kita tahu ini provinsi mana, maka kita membuat satu perintah label provinsi, sehingga akan tampil ini. Seperti ini. Jadi kita bisa tahu Aceh warnanya ini, Bali warnanya ini. Kemudian setelah itu kita mau menampilkan angka-angka di atas grafik batangnya. Dengan perintah paste 0, ambil data, koma 2. Jadi seperti ini, angkanya akan muncul di atas grafik batangnya. Kemudian,
Karena tulisan di atas ini masih menyatu, jadi kita kan tidak tahu. Jadi kita runkan, maka tulisannya menjadi seperti ini. Kemudian sesudah seperti ini kan urutannya sesuai abjad, bukan sesuai dengan yang data kita. Kan ini urutannya Aceh, Bali, Banten. Sedangkan data kita itu urutannya yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Jadi, untuk mengurutkan sesuai dengan data kita menggunakan perintah urut ambil data min 1 ambil data, faktor ambil data, koma 1 level ambil data, koma 1. Hasilnya akan jadi seperti ini. Ini sudah sesuai dengan data kita Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi. Dan ini kemudian kita mau mewarnakannya rainbow. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan lebih mempertegas warnanya lagi. Dan menjadi seperti ini. Ini adalah perintah untuk menampilkannya di Excel. Baik, kita jalankan. Dan hasilnya seperti ini. Dan inilah hasil untuk grafik batang. Ini Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai ke Papua. Dan inilah angka-angkanya. Baik. Kemudian, jadi dapat disimpulkan bahwa provinsi yang memiliki luas tanaman perkebunan kelapa yang terluas adalah di Provinsi Riau, sesuai dengan grafik ini. Dan yang memiliki luas sedikit yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Dan ini adalah grafik peta Indonesia. Kemudian, untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama harus kita cari adalah menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas ditentukan dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah jumlah data kita semuanya. Jadi, sama dengan 1 ditambah 3,3 log 33. Karena jumlah data kita itu sejumlah 33. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 33 itu ya adalah 5,01. Sama dengan 1 ditambah 5,01 adalah 6,01 dan dibulatkan ke bawah menjadi 6. Jadi banyaknya kelas di data yang kita punya ini, yang di data yang saya punya ini ada 6 kelas. Baik, setelah itu menentukan selang dalam kelas atau interval. Baik, rumusnya itu adalah I sama dengan R per K. R ini adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Baik, nilai maksimumnya yaitu 432,3, nilai minimumnya yaitu 1,3, dan kelasnya adalah 6. Jadi rumusnya menjadi seperti ini.
432,3 dikurang 1,3 hasilnya yaitu 431. Dibagi 6 hasilnya 71,8 sekian. Dan dibulatkan ke atas menjadi 72. Jadi, di kelas pertama kita mendapatkan batas bawahnya adalah 1,3 sampai 73,3. Di kelas kedua, 73,4 sampai 145,4. Di kelas ketiga, 145,5 sampai 217,5. Kelas keempat, 217,6 sampai 289,6. Kelas kelima, 289,7 sampai 361,7. Kelas ke-6, 361,8 sampai 433,8. Baik, inilah tabel distribusi frekuensinya yang telah saya buat di Excel. Baik, ini selang interval kelasnya. Frekuensi. Frekuensi, setelah saya mengurutkan data dari sini, maka didapatkan bahwa yang masuk ke kelas pertama yaitu dari 1,3 sampai 73,3 yaitu ada 15 provinsi. Dan yang masuk di kelas kedua ada dari 73,4 sampai 145,4 itu ada 11 provinsi. Kemudian di kelas ketiga itu ada 145,5 sampai 145,5 sampai 217,5 itu ada 3. Di kelas selanjutnya ada sampai 276. 289,6 itu ada 3. Dan di kelas keempat antara 289,7 sampai 361,7 itu tidak ada. Kemudian di kelas terakhir ada 1 provinsi. Kemudian maka didapatlah frekuensinya seperti ini dan totalnya adalah 33. Untuk frekuensi kumulatif yaitu 15 ditambah karena frekuensi sebelumnya tidak ada jadi 15 diletakkan di sini. Untuk frekuensi selanjutnya yaitu 15 ditambah 11 26, 26 ditambah 3 29, 29 tambah 3 32, 32 tambah 0 32, 32 tambah 1 33. Dan untuk mencari nilai tengah atau XI yaitu dengan cara 1,3 ditambah 73,3 dibagi 2. Hasilnya 37,3. Begitu pula yang selanjutnya. Caranya yaitu yang bawah ditambah batas atasnya dibagi 2. Oke, untuk XI kuadrat atau nilai tengah kuadrat itu dengan cara tinggal kuadratkan saja nilai tengahnya. 37,3 dikuadratkan hasilnya 1391,29. Kemudian untuk mencari frekuensi dikali nilai tengah yaitu dengan cara frekuensi dikali nilai tengah. 15 kali 37,9 yaitu 559,5. Begitupun cara di bawah. Untuk F1X1 kuadrat itu tinggal kuadratkan saja dari F1X1. Hasilnya seperti ini. Baik. Kemudian menghitung ukuran pemusatan data, mean, median, modus, data kelompok. Baik, pertama mean. Mean itu adalah rata-rata. Rumus mean adalah F1X1 dibagi F1. Nilai F1 kali X1 ini adalah 3466.
dibagi F1-nya yaitu 33 dan hasilnya adalah 105,03. Jadi rata-rata luas tanaman perkebunan kelapa menurut provinsi tahun 2021 itu adalah 105,3 ribu hektar. Baik, kemudian nilai tengahnya. Median itu rumusnya adalah batas bawah 0,5 ditambah 0,5 frekuensi total dikurang frekuensi sebelum median per frekuensi median dikali interval. Baik, untuk mencari BB batas bawahnya itu dengan cara setengah dikali dengan N. Setengah kali 3 sama dengan 16,5. 16,5 itu terletak di kelas kedua. Baik, karena terletak di kelas kedua, maka batas bawahnya adalah 73,4. Baik, kemudian frekuensi total 33, frekuensi sebelum mediannya yaitu 15, frekuensi kumulatif sebelum median, dan frekuensi mediannya adalah 11. Dan I-nya adalah 72. Rumusnya tinggal masukkan ke rumus, 73,4 ditambah 0,5 kali 33 kurang 15 per 11 kali 72. 73,4 turunkan, ditambah kita eksekusi dulu yang 0,5 kali 33 kurang 15 per 11 kali 72, dan hasilnya ada 9,8. Hasil dari 73,4 ditambah 9,8 adalah 83,2. Kemudian, modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Baik, di sini yang sebagai modus adalah pada kelas pertama. Baik, rumusnya itu adalah BB ditambah A per A tambah B kali I. BB-nya itu, batas bawahnya adalah 1,3. A-nya itu adalah, cara mencari A-nya itu frekuensi frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum modus, karena frekuensi sebelum modusnya tidak ada, jadi kurang 0. Dan B, frekuensi modus dikurang frekuensi setelah modus. Karena frekuensi setelah modusnya itu adalah 11, maka 15 dikurang 11. Dan I, 72. Modus 1,3 ditambah 15 kurang 0 per 15 kurang 0 tambah 15 kurang 11 kali 72. 1,3. Ini disederhanakan dulu menjadi 15 per 19 kali 72. Dan didapatlah modusnya adalah 58,14. Baik, selanjutnya yaitu menghitung ukuran penyimpangan data ragam dan simpangan baku data kelompok. Cara mencari ragam yaitu F1 X1 F1 nilai frekuensi dikali nilai tengah kuadrat dikurang frekuensi dikali nilai tengah dikuadratkan dibagi frekuensi total per frekuensi total dikurang 1. Dan hasil dari F1 X1 kuadrat itu adalah 2794753,54 dikurang F1 X1 itu 3466 dikuadratkan per 33 per 33 kurang 1. Hasilnya menjadi, kita cari dulu yang dikurung ini. Jadi 2794753,54 dikurang 364035,3 per 32. Hasil yang di atas adalah 2437118,51 dibagi 32. Hasil dari ragamnya adalah 75959,95. Dan untuk simpangan bakunya tinggal kita akarkan dari rumus ragam. Dan hasil akar dari 75959,95 adalah 275,61. Sekian hasil
presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.